Salam, selamat malam sahabat terkasih. Ada hari yang berjalan lancar, namun ada juga hari yang terasa berat, melelahkan, bahkan menguras emosi. Renungan malam adalah waktu untuk menaruh harapan kembali beban kita di hadapan Tuhan dan mengizinkan firman-Nya memulihkan hati kita sebelum beristirahat. Mazmur 18 ayat 19 adalah ayat yang penuh pengharapan. Ayat ini bukan tentang hidup tanpa masalah, tetapi tentang Tuhan yang membawa kita keluar dari tekanan menuju kelegaan. Mari kita membaca Mazmur 18 ayat 19. Ia membawa aku keluar ke tempat lapang. Ia menyelamatkan aku, karena ia berkenan kepadaku. Sahabat terkasih, Mazmur 18 ditulis Daud setelah Tuhan melepaskannya dari tangan Saul dan musuh-musuhnya. Sebelum ayat 19, kita membaca tentang bahaya maut, tentang banjir kebinasaan, tentang bumi yang bergoncang. Namun ayat 19 menjadi titik balik. Ia membawa aku ke tempat lapang. Tempat lapang artinya ruang bernapas, ruang aman, ruang di mana jiwa tidak lagi terjepit. Ayat ini mengajarkan bahwa Tuhan tidak hanya menyelamatkan kita dari masalah, tetapi juga memulihkan ruang batin kita. Sahabat terkasih, ada seorang yang selama bertahun-tahun hidup dalam tekanan. Bukan karena satu masalah besar, tapi karena banyak masalah kecil yang menumpuk. Tekanan pekerjaan, tekanan ekonomi, tekanan relasi, tekanan ekspektasi orang lain. Ia tampak baik-baik saja, tapi hatinya terasa sempit. Tidur tidak nyenyak, doa terasa kering, hidup seperti berjalan di lorong sempit tanpa jendela. Suatu malam, ia membaca satu ayat. Ia membawa aku ke tempat lapang. Ia menangis, bukan karena masalahnya langsung selesai, tapi karena ia sadar Tuhan tahu betapa sempitnya hidupnya. Perlahan, Tuhan mulai mengubah, bukan situasinya terlebih dulu, tapi hatinya. Ia belajar berkata, "Tuhan, aku percaya Engkau akan membawaku ke tempat lapang. Walau saat ini aku masih berjalan di lorong sempit." Dan disitulah pemulihan dimulai. Sahabat terkasih, Mazmur 18 ayat 19 menyatakan 3 kebenaran besar. Yang pertama, Tuhan membawa, bukan kita yang mencari jalan sendiri. Firman Tuhan berkata, "Ia membawa aku." Artinya, Daud tidak keluar sendiri. Ia tidak lolos karena kecerdikannya. Ia tidak menang karena kekuatannya. Tuhan yang memimpin langkah keluar dari kesesakan. Kadang kita lelah karena terus berusaha mencari jalan sendiri. Padahal Tuhan ingin menuntun, bukan hanya menolong dari jauh. Yang kedua, Tuhan tidak membiarkan kita tinggal terlalu lama di ruang sempit. Tempat lapang adalah gambaran pemulihan jiwa. Bukan berarti masalah hilang total, tetapi hati tidak lagi terhimpit olehnya. Tuhan tahu berapa lama kita bisa bertahan, kapan kita perlu kelegaan, kapan jiwa kita butuh ruang bernafas. Keselamatan Tuhan selalu diikuti pemulihan. Yang ketiga, Tuhan menyelamatkan karena kasih karunia, bukan karena kita layak. Ayat ini berkata, "Karena ia berkenan kepadaku." Bukan karena Daud sempurna, bukan karena hidupnya tanpa kesalahan, tetapi karena kasih karunia Tuhan.
Ini kabar baik bagi kita hari ini. Tuhan menolong bukan karena kita kuat, tetapi karena Dia mengasihi. Sahabat terkasih, sebelum kita menutup hari ini, mari kita bertanya dengan jujur. Apakah hati kita sedang terasa sempit? Apakah kita sedang hidup dalam tekanan yang tak terlihat? Apakah kita memberi Tuhan ruang untuk menuntun kita? Renungan malam ini mengajak kita untuk berhenti berjuang sendirian, menyerahkan beban kepada Tuhan. Percaya bahwa Tuhan sedang membawa kita ke tempat lapang. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang penuh kasih, malam ini kami datang apa adanya. Ada hati yang lelah, ada jiwa yang tertekan, ada pikiran yang belum tenang. Kami percaya Engkau adalah Tuhan yang membawa kami keluar dari kesesakan. Engkau membawa kami ke tempat lapang, ke tempat di mana jiwa kami dipulihkan. Kami menyerahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Pulihkan kami malam ini dan bawa kami memasuki hari esok dengan kekuatan baru. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, terima kasih sudah bersama-sama dalam renungan malam ini. Kiranya renungan tadi menjadi berkat dan pengharapan bagi kita semua. Sampai jumpa di renungan malam berikutnya. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.